juga. Oke, baik. Ntar biar nggak tahu. Ya, mohon perkenalkan, saya Galih Aryoseno, bisa dipanggil Galih. Saya adalah HR Officer di PT Meiji Indonesia, sudah bekerja sejak tahun 2019 di PT Meiji. Fokusnya di HR sebetulnya ya sebagai generalis ya, tapi untuk main functionnya di rekrutmen itu. Oke. Jadi perkenalkan juga ya Kak, perkenalkan nama saya Salsa Mizul Aizan, mungkin Kakak bisa panggil saya Zizi. Saya merupakan salah satu mahasiswi semester 1 di Politeknik Ketenagakerjaan. Mungkin langsung saja ya Kak untuk pertanyaan pertamanya. Jadi kalau nggak salah dengar tadi dari tahun 2019 ya? Betul. Berarti sudah sekitar 4 tahun mau Iya, 4 menuju 5 lah. Oke. Boleh nggak sih Kak kayak menceritakan pengalamannya selama menjadi HR di PT Meiji? Oke, pengalaman jadi HR ya. Jujur saya juga waktu itu ketika join nggak langsung jadi HR sebenarnya penempatan. Saya masuk lewat ada jalur apprenticeship namanya gitu. Saya pun juga backgroundnya sebenarnya bukan HR. Backgroundnya saya eksak gitu, biologi. Namun karena memang PT Meiji memiliki program apprenticeship yang memberikan kesempatan bagi new graduates untuk explore ya bagaimana experience kerja di sini. Salah satunya di bidang HR. Jadi waktu itu merasakan kerja di HR iya, IT iya, dan juga GA dan legal seperti itu. Dan waktu itu ternyata suitable nih di HR gitu, terlebih untuk di fungsi rekrutmen. Dan sepanjang menjalani ya alhamdulillah cocok ya dengan preferensi kerja saya di sini gitu, di mana berinteraksi dengan orang-orang baru, lalu juga di sini manage karyawan internalnya juga, get to know them gitu ya, baik secara nature dan juga ya daily cycle lah dalam suatu perusahaan farmasi gitu. Baik, mungkin kalau nggak salah dengar tadi Kakak menyebutkan bukan dari ini ya, maksudnya kayak background HR gitu ya Kak? Iya, betul. Oke, mau tanya nih Kak, kira-kira menurut Kakak itu penting nggak sih kayak selain dengan jurusan saat berkuliah atau menempuh pendidikan di instansi dengan pekerjaan selanjutnya itu penting nggak atau nggak terlalu penting gitu? Oh, maksudnya ini apa namanya ketersinambungan antara background pendidikan dengan nanti karirnya apa gitu ya? Menurut saya sih itu tentunya suatu hal, kalau misalnya let's say suatu mahasiswa nih ya memang sudah set ingin berkarir, let's say menjadi scientist atau mungkin menjadi suatu seniman dan sebagainya. Memang ada baiknya menempuh jalur ya ketika menjadi mahasiswa gitu, mengambil kuliahnya jurusannya apa gitu. Itu akan sangat menunjang kembali. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti sambil berjalan menemukan interest yang lain seperti itu gitu ya. Jadi saya nggak mau bilang bahwa ya udah kuliah pilih apa aja, toh juga ntar kita nggak tahu, nggak gitu juga gitu. Karena tentunya apa yang kita pelajari di kuliah itu sangat bisa bermanfaat juga gitu, menunjang kalau misalnya memang kita stay di jalur yang sama. Tapi ketika kita pengen eksplor pun banyak cara lain juga untuk bisa belajar. Terlebih sekarang kita media sudah banyak ya, baik itu kita melalui internet, melalui media cetak dan lain sebagainya. Banyak kalau kita mau bahkan mengemban lebih keras lagi dibandingkan dari ranah akademis seperti itu. Gitu. Jadi sama-sama jalur yang efektif lah kalau menurut saya. Gitu. Berarti sesuai minat bakat dan kemampuan ya Kak? Yes. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih seputar instansi pendidikan ya Kak. Waktu Kakak masih menempuh kuliah nih, kira-kira Kakak mempelajari nggak sih tentang negosiasi? Kalau secara bakunya ya, misalnya di mata kuliahnya secara bakunya sih enggak ya, karena kan saya ngambilnya sains gitu. Meskipun secara tersirat dipelajari kayak misalnya dalam kemahasiswaan, misalnya berorganisasi gitu, secara tidak langsung meskipun tidak secara baku kita belajar tentang negosiasi kan enggak gitu, tapi sambil ngejalanin jadi tahu. Misalnya dalam mengatur sebuah organisasi, kita coba approach orang-orang baru kan pasti secara nggak langsung pasti pakai skill negosiasi dong gitu. Jadi disitulah belajarnya. Kalau misalnya dari mata kuliah bakunya sih untuk saya sendiri enggak gitu. Mungkin lain hal kalau yang ngambil mata kuliah lain ya, gitu, jurusan lain gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, mungkin masih seputar negosiasi ya Kak. Kan negosiasi itu sering digunakan ya Kak, kalau misalnya nggak salah ya, kalau di dunia HR tuh sering sekali kayak melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan lain atau bahkan saat rekrutmen pun melakukan negosiasi dengan calon-calon pekerja. Ada nggak sih kayak Kakak tuh yang digunakan metode atau trik negosiasi yang Kakak selama ini gunakan selama negosiasi? Oke, trik sebenarnya kalau trik baku ya sebenarnya kalau saya sendiri
mungkin enggak, karena saya lebih orang itu cenderung fluid. Lawan bicaranya ini seperti apa gitu. Mungkin kalau untuk orang lain beda gitu. Mereka punya trik sendiri, template sendiri gitu lah. Kalau nanya orang harus begini ini gitu. Tapi kalau saya enggak, mungkin bisa dalam satu sisi saya coba untuk get to know dulu. Mungkin dalam satu kasus saya berusaha untuk cairkan suasana dulu, baru kemudian ke inti pertanyaan yang ingin saya dapat informasinya. Tapi nggak selalu cara tersebut bisa digunakan nih untuk lawan bicara yang lainnya misalnya gitu. Jadi kalau saya itu justru kalau bisa dibilang ini sebuah trik juga ya, lebih ke read the room dulu, baca dulu ya lawan bicara kita ini tipenya seperti apa. Kalau misalnya udah, kita baru sesuaikan approach-nya gitu. Apakah kita harus approach secara personal dulu atau langsung get to the point aja. Nah itu tentunya kita harus bisa menyesuaikan. Terlebih kita sebagai orang HR harus tahu bagaimana cara menempatkan diri ketika berbicara dengan lawan bicara. Oke, mungkin ini saya penasaran banget nih Kak. Kira-kira nih di dunia pekerjaan yang secara langsung mengarah ke bidang HR itu, kira-kira negosiasi itu biasa digunakan saat keadaan apa aja sih Kak? Negosiasi, oke. Tadi ya udah sempat disebut kalau misalnya kita pengen rekrutmen contohnya untuk meng-hire orang baru, tapi nggak lepas juga kalau misalnya kita interaksi dengan karyawan yang sudah ada misalnya. Kita pengen bicara let's say tentang mungkin manajemen tim, kemudian promosi, manajemen tugas gitu ya. Mungkin kita paling mudah ini dulu ya, job desk ya, tugas gitu. Tentunya kan dalam satu tim beda-beda. Kayak saya di HR, untuk fungsinya beda-beda. Ada yang di rekrutmen, ada yang di database management, ada yang di compensation and benefit dan lain sebagainya. Kita semua punya workload yang beda-beda gitu. Meskipun kita juga secara fungsi sebagai generalis. Jadi kadang tugas itu ya udah ngalir aja segala macam gitu. Cuma kita harus bisa menginformasikan dengan tim dengan baik. Kita lagi pegang kerjaan apa aja nih gitu. Ketika memang ada terima kerjaan dari bos, nature bagusnya kan oke, siap bos, kerjakan gitu kan. Tapi kita juga harus lihat benar-benar bisa ditangani apa enggak. Nah di situ kita main negosiasi juga gitu. Kita komunikasikan dengan baik. Itu kunci juga. Kalau misalnya kita asal terima tapi ternyata nggak sanggup dan akhirnya nggak bisa dikerjain kan itu bahaya juga gitu. Jadi bukan berarti kita nolak kerjaan, tapi kita negosiasi, Pak, Bu, nih untuk saat ini saya lagi pegang project ini yang saya rasa memang urgensinya lebih tinggi mungkin daripada yang ini. Nah kita negosiasi, bisa nggak saya mungkin nih di-split kerjaannya, saya kerjain bareng sama si B deh gitu, biar nanti bisa lebih efektif kerjanya gitu. Nah itu juga berlaku di sini negosiasi. Salah satu contohnya seperti itu. Oke. Mungkin apalagi kan tadi Kakak menyebutkan di bidang rekrutmen ya Kak. Saya kepo banget nih, kira-kira skill apa sih Kak yang paling penting untuk dimiliki oleh para calon karyawan? Calon karyawan, kalau menurut saya terutama sekarang nih ya, adaptability dulu gitu. Jadi harus bisa adaptif karena kita tahu nature-nya suatu perusahaan itu beda-beda gitu ya. Terlebih sekarang ada yang udah established corporate kayak misalnya PT Meiji ya, bisa dibilang udah cukup lama berdirinya. Ada juga yang startup, ada juga yang mungkin yang betul-betul fully remote working, ada juga freelancing. Nah itu setting behaviornya itu juga beda-beda setiap karyawan. Jadi harus bisa menempatkan. Nggak berarti kalau misalnya dia habis kerja di startup gitu ya, pindah misalnya ke suatu corporate office yang seperti PT Meiji ini, sifatnya dibawa gitu dan dia mau saklek seperti itu nggak bisa. Gitu. Itu harus bisa adapt juga, harus bisa menyesuaikan. Kuncinya itu dulu sih. Nanti yang lainnya seharusnya bisa mengikuti. Berarti kayak menyesuaikan budaya perusahaan yang baru. Yes, betul. Oke. Kalau misalkan ini pertanyaan saya pribadi ya Kak. Kan kalau misalkan semester 1 ini kan masih kayak bimbang gitu kan Kak. Ini mau mementingkan yang kecuali kuliah ya Kak, mau mementingkan magangnya dulu atau organisasinya dulu. Nah menurut Kakak nih kalau misalnya ngeliat CV para calon karyawan, terus kayak kemampuan, kira-kira lebih diutamakan magangnya, kayak pengalaman magangnya atau organisasinya Kak? Tergantung field yang mau dikejar di mana, gitu. Begini, jadi mesti tahu dulu ya. Misalnya nih, let's say si sumber dayanya ini dia pengen ngejar menjadi seorang trainer misalnya. Trainer itu kadang dilihat justru jam terbang ketika dia sering berorganisasi kah, sering public speaking kah, segala macam. Nah itu bisa jadi benefit kalau dia ngutamain organisasinya dulu gitu. Mungkin dia pernah di Himpro, mungkin dia pernah di BEM, itu jadi nilai plus. Sehingga nanti ketika berkarir dia mau jadi trainer nih, kelihatan oh iya dia punya karisma, oh dia punya pengalaman public speaking dan sebagainya gitu. Lain hal kalau misalnya dia pengen kerja sebagai
orang pabrik misalnya QA QC gitu ya, quality control atau quality assurance gitu. Nah mungkin akan lebih beneficial kalau dia ngambil magang gitu. Dia pernah di pabrik mana aja, pernah handle project ini itu gitu. Jadi jam terbang ketika diproduksinya kelihatan, jadi lebih acceptable. Nah jadi meskipun tadi saya bilang ya masih bisa explore sambil jalan, tapi seenggaknya general view dari awal itu udah kelihatan pengen ke arah yang mana, apakah mungkin sebagai public speaker atau mungkin back office. Kalau bisa ditentukan lebih awal itu alangkah baiknya gitu. Oke. Berarti sesuai dengan porsi dan bidang yang mau diambil. Gitu, itu bisa ada groupingnya masing-masing ya kerja yang mana gitu. Nah kalau misalkan kita maksudnya berbincang dari tadi kan public speaking kakak bagus banget ya komunikasinya kakak bagus. Thank you. Bagus juga loh Mbak. Saya juga masih latihan nih kak untuk memberanikan diri public speaking, memperbaiki komunikasi. Ada nggak sih Kak, kayak tips and trick dari kakak sendiri biar bisa sehebat ini komunikasinya? Tips and trick, jangan kalau dari saya sih apa ya? Secara teori banyak ya, tentunya kalau dari ahli itu harus atur pernafasan segala macam, persiapan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau saya itu yang penting terjun dulu, ada kemauan untuk terjun gitu ya. Jadi kalau kita sibuk nyiapin tapi nggak terjun itu sama aja bohong gitu. Jadi modal urat kalau kata saya sih gitu. Jadi begitu ada kesempatan, misalnya nih ada lowongan, siapa nih pengen MC gitu, atau mungkin siapa nih yang mau ketemu sama klien segala macam gitu, maju aja gitu, coba. Kalau misalnya emang ada kemauan untuk improve public speaking gitu, karena nanti dia akan ikut sendiri skillnya gitu. Mungkin ketika awalnya kita nggak terlalu pengen banget untuk ngasah, nanti kasah sendiri justru karena kita memang udah ada pengalaman gitu. Jadi yang pertama kuncinya terjun dulu aja. Oke, jam terbang ya Kak. Yes. Mungkin emang harus dilatih nih ke depannya Kak, saya bisa Kak gali. Oke, mungkin tadi last question sih Kak, pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk kami melakukan interview dengan Kakak. Terima kasih. Thank you.